Assalamualaikum rekan semua, puhaba, apa kabar semua? Semoga sehat-sehat. Kembali berjumpa dengan channel Pucuk Merah Nagan. Kali ini kita akan berbagi resep makanan tradisional Aceh yang dikenal dengan timpan. Timpan disebut di wilayah pesisir timur utara dan Banda Aceh, sedangkan di pesisir barat selatan ini disebut dengan lupe. Mungkin di daerah-daerah lainnya di Aceh juga disebut dengan istilah-istilah yang berbeda-beda. Namun ini merupakan suatu makanan tradisional yang sangat lezat ya. Menjadi hidangan yang sangat istimewa pada hari-hari besar, hari-hari istimewa, hari raya dan seterusnya. Oke, ada 3 bahan dasar untuk tortillanya. Kali ini kita menggunakan labu tanah, ya, labu tanah seperti ini yang sudah dikupas. Kalian harus memilih labu tanah yang sudah tua, jadi tidak boleh yang muda. Kalau yang muda itu untuk sayur, sedangkan yang tua ini bisa cocok untuk bahan tortilla timpan. Selanjutnya, bahan selanjutnya yaitu tepung beras ketan. Di sini saya menggunakan tepung Rose Bran. Kalian bisa menggunakan juga tepung jenis yang lain, tidak ada masalah, yang penting harus dari beras ketan. Selanjutnya kita juga menggunakan santan. Jadi masing-masing ukurannya ini, kalau labu tanah ini cukup untuk 1 kilogram ya, yang berat 1 kilogram, sedangkan tepung beras ketannya 500 gram saja, santan kira-kira lebih kurang 1 liter. Langkah berikutnya, labu tanah yang sudah kita kupas ini kita potong-potong ukuran biasa. Yang tujuannya kita potong-potong adalah kita rebus dengan menggunakan santan. Jadi ini untuk memudahkan perebusannya atau supaya lebih cepat masak ya. Kalau dalam ukuran yang besar-besar nanti akan susah waktu kita mencampurnya dengan tepung ketan. Nah, jadi dipotong seperti ini. Ya, oke. Ini Mama Devi cekatan sekali memotongnya ya. Oke, seperti ini. Ini labu tanah dengan ukuran 1 kilogram. Oke, ketika kita akan merebus, kita tambahkan garam secukupnya untuk meningkatkan rasa ya, untuk merangsang timbulnya rasa yang lebih lezat. Oke, cukup. Selanjutnya masukkan santan. Selanjutnya dituangkan santan ke dalam potongan labu tadi ya. Ini banyaknya sekitar 1 liter. Ya, habis semua ya Mama Devi ya. Habis ya Mama Devi. Habis 1 liter ya, pas untuk 1 kilogram ya. Tertutup seperti ini udah cukup ya. Oke, selesai. Nah, kalau sudah seperti ini kondisi, tinggal direbus saja lebih kurang 45 menit dengan menggunakan api kecil. Oke, sambil menunggu labu yang kita persiapkan untuk tortilla timpannya masak, selanjutnya kita siapkan bahan-bahan untuk srikaya. Yang pertama santan sebanyak 1,5 liter, kemudian telur 4 butir. Ini telur sebenarnya sifatnya relatif ya. Kalau mau lebih dilebihkan telur juga enggak apa-apa, 5 sampai 6 butir. Juga tidak ada masalah, tapi standar saya menggunakan 4 butir. Kemudian gula secukupnya, yang penting terasa manisnya itu sudah pas. Kemudian garam secukupnya beserta dengan vanili untuk meningkatkan rasa. Nah, yang paling penting dari keseluruhan bahan ini adalah air ekstrak pandan wangi ya, daun pandan. Ini kita gunakan secukupnya. Ini dibuat dengan cara sesudah dipotong-potong daun pandannya itu bisa ditumbuk atau digiling, tapi dengan tumbukan yang tidak boleh bercampur dengan bumbu seperti cabai ya. Jadi harus netral betul dia, jangan sampai nanti timpannya jadi pedas. Atau di blender saja, menggunakan blender atau chopper, apapun itu, yang penting bisa jadi halus, kemudian diperas dengan menggunakan sedikit air. Ayo kita mulai membuat srikayanya. Telur dimasukkan di dalam wajan. Telur 4 butir atau sesuai selera bisa 5 sampai 6 butir. Dimasukkan ke dalam wajan, kemudian dikocok ya. Dengan menggunakan alat kocok manual ya. Ya, alat kocok manual namanya bagus sekali. Atau kalian bisa juga menggunakan mixer ya.
menggunakan mixer. Yang penting telurnya memang tidak boleh dimasukkan begitu saja, harus dihancurkan, harus dikocok sedemikian rupa sehingga dia mengembang. Dikocok seperti ini kira-kira 5-10 menit. Yang penting telurnya sudah mengembang. Selanjutnya masukkan gula. Masukkan gula, cuma dirasa-rasa manisnya sesuai selera. Yang penting dia memang harus manis ya, namanya srikaya memang harus manis dia. Tapi dapat juga ditakar sesuai dengan selera ya. Selanjutnya masukkan vanili dan garam. Ini juga ukurannya sesuai saja, disesuaikan aja. Jangan sampai kebanyakan garam nanti jadi asin ya. Sesuai selera. Dikocok kembali, diaduk kembali. Ya. Oke, selanjutnya dimasukkan santan ya. Selanjutnya masukkan santan. Sebaiknya menggunakan santan yang agak kental. Jadi supaya rasa srikayanya benar-benar menggigit dan memiliki rasa yang sangat lezat dan nikmat ya. Oke, sesudah santan diaduk kembali ya. Ayo Mama Devi, diaduk. Ya, diaduk kembali sehingga merata. Ya. Selanjutnya dimasukkan ekstrak air daun pandan. Nah, ini merupakan kunci dari aroma yang akan ditimbulkan dari srikaya ya. Dan ini merupakan warisan keluarga ya. Sepertinya lagi sepertinya. Tapi hati-hati ya dalam memasukkan air ekstrak daun pandan ini, juga tidak boleh berlebihan karena rasanya nanti bisa pahit. Ya. Oke, selesai seluruh bahan dimasukkan, tinggal nanti dirasa apakah sudah cukup manis, kemudian garamnya sudah terasa, vanili dan semuanya sudah terasa. Kalau sudah diaduk merata, maka siap untuk dimasak dengan menggunakan api kecil. Jadi memang tidak boleh api yang besar. Kalau dimasak dengan api yang besar, ini akan menimbulkan pengentalan di bagian bawah yang bisa menimbulkan kerak, hangus. Jadi akan bau, aromanya kurang sedap karena hangus ya. Jadi harus benar-benar dijaga agar dapat dimasak dengan api kecil. Kedua bahan sudah naik ke kompor ya, sudah di atas kompor. Selanjutnya dimasak dengan api kecil. Khusus untuk srikaya sebaiknya diaduk-aduk untuk menghindari terjadinya pengerasan di bagian dasar wajan yang dapat menyebabkan hangusnya srikaya pada bagian bawah atau istilahnya berkerak ya. Nanti akan menimbulkan pengentalan yang berwarna hitam. Jadi warna dasarnya yang hijau akan bercampur dengan warna hitam atau coklat kalau dia hangus. Srikaya sendiri bisa dimasak dengan api kecil sampai lebih kurang 1 jam ya, 1 jam atau 1 jam setengah. Sedangkan bahan dasar tortilla dari bahan labu cukup 30 menit sampai 40 menit ya. Yang penting sudah masak dia. Nah, ini sudah setengah masak ya, sudah setengah masak, terus diaduk. Srikayanya sudah mulai mengental, tapi belum masak ya. Diaduk terus supaya tidak menimbulkan gumpalan pada bagian bawahnya. Nah, ini dia srikayanya yang sudah siap, sudah masak ya, sudah masak ya, sudah siap untuk digunakan sebagai isi dari timpan yang akan kita buat. Oke, sekarang kita lanjutkan dengan membuat tepung tortilla. Nah, yang ini adalah labu yang kemarin yang tadi kita rebus dengan santan ya. Sudah masak labunya. Sekarang kita siap untuk membuat tepung tortilla timpan ya.
tepung tortilla, dimasukkan labu tanah yang sudah dimasak dengan santan, kemudian dicampurkan dengan tepung secukupnya, diaduk rata ya. Untuk memudahkan membuat lapisan timpannya atau tortilla, tepungnya jangan terlalu banyak juga jangan terlalu sedikit. Jadi dirasa perbandingan yang seimbang saja antara bahan dasar labu tanah dengan tepung. Jadi mudah dalam membuat lapisan timpannya nanti ya. Tepungnya dibuat seperti ini ya. Sudah dicampur dengan labu tanah dengan adonan yang tidak terlalu lembek, mudah untuk dibentuk dengan campuran yang seimbang antara tepung dan labu tanahnya. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk membuat timpan itu sendiri. Jadi sebagai tepung dan srikaya ini akan dimasukkan bersama. Kemudian kita menggunakan daun pisang ya, yang kita usahakan daun pisang yang muda ya, supaya tampilannya cantik. Jangan lupa dalam ketika pertama memasukkan tepung ke daun itu diletakkan, itu dilapisi dulu dengan minyak. Kalau enggak nanti itu akan lengket ya. Nah, seperti ini. Nah, dilapisi dulu dengan minyak makan biasa, minyak Malinda ya. Lebih bagus minyak goreng curah itu yang biasa aja, karena kalau minyak seperti minyak yang lain dalam kemasan itu suka lengket ya. Nah, jadi proses pembuatannya seperti ini, dan ini rasanya nanti akan nikmat sekali. Kalau sudah selesai dibungkus seperti ini semuanya, proses untuk memasaknya itu dilakukan dengan mengukus. Nah, jadi dimasukkan dalam kukusan, kemudian dikukus selama lebih kurang 25 sampai 35 menit ya. Jadi ketika daunnya sudah layu seperti itu sudah selesai. Nah, kemudian nanti dipastikan bahwa isi dalamnya itu sudah benar-benar masak. Nah, ini warisan tradisional Aceh, warisan nenek moyang. Banyak anak-anak muda sekarang yang sudah tidak bisa lagi ya membuat ini. Ini Mama Devi alhamdulillah masih sangat piawai ya, sangat jago dalam membuat timpan ini. Biasanya makanan ini disajikan pada momen-momen spesial seperti Hari Raya Idul Fitri, Idul Adha, kemudian menyambut tamu ya, tamu yang dihormati. Seperti itu pada acara-acara khusus. Nah, bentuknya seperti ini kalau sudah jadi. Nah, begini prosesnya ya. Ya, siap dinaikkan ke atas kompor, kemudian untuk dikukus ya. Nah, seperti ini bentuknya. Coba dibuka. Nah, ini dia 20 sampai 30 menit. Kalau daunnya sudah layu menguning, itu sudah siap prosesnya. Akan ada proses berikutnya sesudah itu. Dan ini hasil yang sudah jadi ya. Timpan yang sudah jadi, ini dia. Enak sekali dimakan dengan kopi ataupun teh hangat ya. Kopi hangat, kopi panas atau teh hangat, sangat nikmat, menjadi kudapan untuk ngopi sore ataupun ngeteh sore. Itu dia, selamat mencoba, semoga kalian semuanya suka. Terima kasih, jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel ini. Selanjutnya juga ikuti terus ya, supaya jangan ketinggalan info-info terbaru di channel Pucuk Merah Nagan.